Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala musannif rahimallahu ta'ala babu tawkidi at-tawkidu tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Bab tentang taukid. Taukid mengikuti kata yang dikuatkan pada rafa'nya, nasabnya, jarnya dan ma'rifatnya. Wa yakunu bi alfadin ma'lumatin wa hiya an-nafsu wal 'ainu wa kullu wa ajma'u. Dan taukid itu menggunakan lafaz yang telah ditentukan, yang telah diketahui, yaitu an-nafsu, al-'ainu, kullu dan ajma'. An-nafsu dan al-'ainu itu dua-duanya berfungsi untuk menekankan individu. Sementara kalau kullu dan ajma' ini menekankan kelompok. Wa tawabi wa ajma'a wa hiya akta'u wa abta'u wa absa'u. Dan yang mengikuti ajma' yaitu akta, abta dan absa. Taqulu qama zaidun nafsuhu wa ra'aitul qauma kullahum wa maratu bil qaumi ajma'ina. Contohnya kamu katakan qama zaidun nafsuhu. Zaid dirinya telah berdiri. Jadi kita menekankan bahwa yang berdiri benar-benar Zaid, bukan anaknya, bukan istrinya, bukan muridnya dan lain-lain. Wa ra'aitul qauma kullahum. Aku melihat kaum seluruhnya. Ini berarti menekankan bahwa semuanya sudah dilihat, enggak ada satupun yang tidak dilihat. Wa maratu bil qaumi ajma'ina. Saya papasan dengan kaum semuanya. Ini juga sama. Jadi baik kullu sama ajma' itu sama-sama menekankan keseluruhan, ya, kelompok. Kalau an-nafsu dan al-ainu ini menekankan individu, ya. Qala syarihu wafaqahullahu ta'ala, berkata pensyarah kitab ini yaitu Asy-Syaikh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, hadza tabi'us salisu min at-tawabi al-arba'ati wa huwa at-tawkidu. Ini adalah pembahasan tawabi yang ketiga dari 4, ya, tawabi, yaitu taukid. Walahu naw'ani. Taukid itu ada 2. Al-awwalu at-tawkidul lafdhiyu wa yakunu bi takriril lafdhi wa i'adatihi bi 'ainihi aw muradifihi. Ka qaulika akhaka falzimhu. Fa akhaka saniyata tawkidun li qaulika akhaka al-ula. Jadi taukid itu ada 2 macam. Macam yang pertama adalah taukid secara lafaz. Jadi memberikan penekanan dengan cara apa? Dengan menekankan lafaznya, yaitu dengan mengulang lafaz dan, ya, mengulang-ulang lafaznya dan mengulang dengan kata yang sama atau dengan kata yang memiliki makna yang sama. Biainihi, ya, kayak akhoka itu kan ain. Muradif itu ya kata yang sama, kata dengan makna yang sama. Seperti perkataanmu akhoka falzimhu, ya, saudaramu maka sertailah dia terus-menerus. Maka akhoka yang kedua adalah taukid untuk perkataanmu akhoka yang pertama, ya. Jadi taukid itu bisa lafzi, yaitu dengan cara mengulang-ulang lafaznya akhoka, ya. Maka akhoka yang kedua adalah taukid bagi akhoka yang pertama. Wasani at-taukidul ma'nawiyyu wa hadduhu istilahan at-tabi'u alladhi yarfa'u ihtimal as-sahwi aw at-tawassu'i fil matbu'i, ya. Yang kedua, taukid maknawi yang menekankan secara makna. Kalau tadi menekankan secara lafaz dengan cara diulang-ulang lafaznya. Yang kedua ini menekankan secara makna. Dan batasan dari definisi dari taukid maknawi adalah at-tabi'u, ya, yaitu kata yang mengikuti, yang mengangkat kemungkinan, ya, seseorang itu lupa. Awit tawassu, atau, ya, menghilangkan kemungkinan bahwa yang dimaksud itu terlalu luas, tawassuk, ya, fil matbu'i, pada kata yang diikuti. Jadi taukid manawi yang merupakan pembahasan inti dari bab ini adalah menghilangkan kemungkinan kalau si pembicara ini lupa. Jadi kalau dia katakan qama zaidun nafsuhu, maka ini benar-benar menegaskan bahwa yang berdiri adalah Zaid, bukan yang lain. Ya, memang si Zaid. Dia mengangkat kemungkinan pembicara ini lupa. Ya. Awit tawassu, atau, ya, terlalu luas kalau nggak dipakai taukid gitu, ya. Nah,
atau ini mana atau di sini maksudnya atau untuk menganggap umum, ya, mencakup keumuman suatu kelompok. Misalnya kalau kita mengatakan ja'at tullabu kulluhum, maka kita memastikan bahwa seluruhnya tanpa kecuali sudah datang, ya. Nah, wal muakkadatu alfadun ma'lumatun kama qala al-musannif wal muakkidatu alfadun ma'lumatun kama qala al-musannifu ay muayyanatun mubayyanatun wa hiya khamsatun. Dan lafaz-lafaz yang bisa memberikan taukid itu telah diketahui sebagaimana yang dikatakan oleh musannif, artinya sudah ditetapkan dan sudah dijelaskan, yaitu ada 5. Fal awalu an-nafsu, ya, maka yang pertama adalah an-nafsu. An-nafsu ini artinya diri, ya, menekankan individual. Ja'a Zaidun, Zaid sudah datang. Masa kan dia sekolahnya telat? Benar. Ja'a Zaidun nafsuhu, Zaid dirinya telah datang, ya, kayak gitu. Wasani al-ainu, ini juga sama, ya, al-ain sama nafsu sama, ya. Ja'a Zaidun ainuhu, ya. Ra'aitu Zaidan ainahu, marartu bi Zaidin ainihi. Sama nafsu pun kayak gitu. Ja'a Zaidun nafsuhu, ra'aitu Zaidan nafsahu, marartu bi Zaidin nafsihi. Wal muradu bihima al-haqiqatu fatu'akkadu bihima. Dan yang dimaksud dengan keduanya, yaitu dengan an-nafsu dan al-ainu, adalah hakikat, ya. Artinya yang dimaksud memang orang itu, bukan yang lain. Fatu'akkadu bihima, maka ia dikuatkan dengan dua lafaz tersebut, an-nafsu dan al-ainu. Ketika kita mengatakan ra'aitu Zaidan, maka yang kita lihat benar-benar Zaid, bukan yang lain, ya. Atau memastikan bahwa yang kita lihat itu benar-benar Zaid, ya. Kita nggak lupa, benar-benar kita ingat bahwa yang kita lihat adalah Zaid, bukan yang lain. Wasalisu kullu, yang ketiga adalah kullu wa rabi'u ajma'u, ya. Yang keempat ajma'u. Baik kullu atau ajma' sama-sama menekankan kelompok. Kan nggak boleh kita mengatakan ja'ar rajulu kulluhu, kan nggak bisa, ya. Harus jama', ya. Ja'ar rijalu kulluhum, ra'aitu rijala kullahum, marartu birijali kullihim, ya. Begitupun ajma', ya. Ja'ar rijalu ajma'una, ra'aitu rijala ajma'ina, marartu birijali ajma'ina. Perhatikan, ya. Jadi baik kullu sama ajma' itu sama-sama menekankan kelompok. Nggak mungkin kullu sama ajma' ini menekankan satu orang gitu, ya. Nggak mungkin. Cuma bedanya kalau kullu itu wajib diidofahkan dengan domir yang kembali kepada muakkad, ya. Makanya tadi kita katakan ja'a rijalu kulluhum, ya. Kenapa kulluhum? Karena rijal. Kalau ja'atit talibatu kulluhunna, ra'aitu talibati kullahunna, marartu bit talibati kullihinna, ya. Sementara kalau ajma' nggak perlu, dia cukup ajma'un sama ajma'in. Itu yang membedakan antara kullu sama ajma'. Wa yu'akkadu bihima li ihatati wasyumuli, dan dikuatkan dengan keduanya, yaitu kullu dan ajma', untuk ihata. Ihata itu meliputi keseluruhan. Wasyumul sama, ya. Ihata wasyumul itu maksudnya meliputi keseluruhannya. Artinya misalnya ada orang nanya, hal ja'at tullab, apakah para siswa telah datang? Naam, ja'at tullabu kulluhum, berarti semua siswa tanpa kecuali sudah datang, ya. Nah, wal khamisu tawabi'u ajma'a allati la tastaqillu anha fataqtarinu biha wa yu'ta biha ba'daha wa la tanfaridu anha wa hiya aktawa absa'u wa yuradu biha taqwiyatut ta'kidi. Yang kelima yaitu yang mengikuti ajma'. Dan yang mengikuti ajma' ini akta abta absa la tastaqillu anha, tidak bisa berdiri sendiri, ya, tanpa adanya ajma'. Artinya nggak boleh kita bikin kalimat misalnya ja'atul labu akta'una atau abta'una atau absa'una, nggak boleh. Akta abta absa hanya boleh disebutkan kalau ada ajma'. Misalnya ja'atul labu ajma'una akta'una, atau lengkap semuanya. Ja'atul labu ajma'una akta'una abta'una absa'una, ya. Jadi syarat penggunaan akta, abta dan absa harus menyebut ajma' dulu, ya. Makanya dia istilahnya tawabi'u ajma', yang mengikuti ajma', karena memang dia nggak boleh ada kecuali ada ajma'. Nggak boleh kita mengatakan ja'atul labu akta'una, nggak boleh, ya. Harus disebut dulu ajma'unanya. Ja'atul labu ajma'una akta'una abta'una absa'una, ya. Fataktarinu biha, maka ya yang namanya akta abta absa itu selalu berkaitan dengan ajma'.
Wa yuta biha ba'daha, dan selalu didatangkan setelah ajma. Wala tanfarid anha, dan dia nggak bisa berdiri sendiri dari ajma, yaitu akta dan awsa. Wa yuradu biha taqwiyatut ta'kid, dan yang dikehendaki dengan adanya akta dan awsa adalah menguatkan taukid. Jadi taukid itu kan sebenarnya udah menguatkan gitu, tapi dikuatkan lagi ya. Jadi seakan-akan kita ingin menegaskan bahwa semuanya tanpa kecuali udah tercakup dalam pembicaraan di situ. Ja'atul labu ajma'una akta'una abta'una absa'una. Ini taukid yang ditaukidkan lagi ya. Nah, wa mahallu taba'iyyati fi babi taukidi hiya fi aslaini ahaduhuma al-i'rabu wal akhar at-ta'rif wa tankiru. Dan ya, tempat pengikutan dari bab taukid itu ada dua asal. Yang pertama adalah i'rab, artinya taukid itu harus mengikuti muakkadnya dari sisi i'rabnya. Ya, seperti yang kita contohkan, qama Zaidun nafsuhu. Kenapa nafsuhu? Karena Zaidun muakkadnya marfu, ya. Ra'aitu Zaidan nafsahu. Kenapa nafsahu? Karena Zaidan muakkadnya mansub. Maratu bi Zaidin nafsihi. Kenapa nafsihi? Karena Zaidin muakkadnya majrur, ya. Yang kedua dari sisi ma'rifat dan nakirah, ya. Lakinna taba'iyyata bitankiri mukhtalafun fiha fit taukidil ma'nawi. Akan tetapi sisi pengikutan dengan nakirah itu berbeda pada taukid maknawi. Wa masalahu musannifu bi salasati amsilatin. Dan Anta dulu ya, ini pembahasan baru ya. Jadi kata beliau taukid dan muakkad pun harus sama dari sisi ma'rifat dan nakirahnya. Tapi memang enggak mesti seperti ini. Karena apa? Karena ada beberapa lafaz yang mau enggak mau nakirah. Misalnya ja'atul labu ajma'un. Ajma'un itu kan enggak ada alnya gitu ya, maka jelas dia adalah nakirah. Sementara tulab dia adalah ma'rifat. Jadi kalau untuk taukid maknawi yang lagi kita bahas ini enggak harus sama ma'rifat dan nakirahnya gitu ya. Nah, wa masalahul musannifu bi salasati amsilatin, dan musannif memberikan contoh dengan 3 contoh. Awaluha qama Zaidun nafsuhu fa nafsuhu marfu'un ya annahu taukidun tabi'un marfu'in. Ya, contoh yang pertama, qama Zaidun nafsuhu. Zaid berdiri dirinya, maka nafsuhu marfu karena dia taukid bagi Zaid yang juga marfu. Wasaniha ra'aitul qauma kullahum fa kullahum mansubun li'annahu taukidun tabi'un mansubin. Ini soal jelas ya. Wasalisu maratu bil qaumi ajma'ina fa ajma'ina taukidun makhfudun khufida liukuhi taukidan. Wa alamatu khafdihi huna al-ya'u. Jadi ajma'in pun sama. Dia taukid yang dijarkan. Kenapa dijarkan? Karena dia sebagai taukid dari al-qaumi yang majrur. Maka dia pun majrur dengan tanda jarnya adalah ya. Tapi sedikit tambahan dari aneh. Untuk an-nafsu dan al-ainu itu dia boleh digunakan untuk mentaukidkan mufrad, musanna dan jamak ya. Kalau mufrad pakainya sesuai yang dicontoh, qama Zaidun nafsuhu. Kalau misalnya musanna pakainya anfus dan ayun tapi pakai huma. Misalnya qama at-talibani anfusuhuma ya. Atau qama at-talibani ayunuhuma. Kemudian kalau jamak sama pakai anfus sama ayun juga, tapi nanti idhofahnya kepada dhamir jamak. Misalnya ja'atul labu anfusuhum ya. Kemudian ja'atul labu a'yunuhum. Itu untuk an-nafsu dan al-ainu. Jadi lengkap. An-nafsu dan al-ainu bisa mentaukidkan mufrad, musanna ataupun jamak. Sementara kalau kullu udah pasti nggak bisa mufrad ya. Iya nggak? Karena yang namanya seluruhnya itu nggak mungkin satu untuk mufrad. Jadi kalau kullu itu bisanya untuk 2. Ya, yang pertama jamak yang udah kita lihat contohnya di sini. Yang kedua adalah musanna juga bisa ya. Cuma pakainya kila dan kilta. Misalnya ja'at talibani kilahuma. Ja'atit talibatani kiltahuma. Ra'aitut talibaini kilaihima. Ra'aitut talibataini kiltaihima. Nah, itu kullu, bisa dua-duanya. Maksudnya bisa jamak, bisa musanna. Nah, kalau ajma nggak bisa. Ajma hanya satu. Ajma itu cuma bisa untuk jamak aja ya. Karena yang namanya ajma ya pasti bentuknya selalu ajmaun sama ajma'in. Yang demikian ini tambahan dari aneh. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.